Kita santai ngopi dulu. Ya, pemirsa, minggu kemarin saya diundang oleh Pak Suroto. Kemudian saya datang menemui Pak Suroto. Kebetulan Pak Suroto dengan mantan istrinya bernama Ibu Yuni. Dari obrolannya itu yang sebagaimana sudah tayang di channel YouTube saya, Pengacara Tony, saya menyimpulkan ada yang penting. Pertama, Ibu Yuni melihat ada 2 handphone yang ditemukan oleh polisi itu di dalam jok sepeda motor Eki. 2 handphone itu berwarna hitam. Bapak ngevakuasi korban, saya udah balik ke polsek, Pak. Karena saat itu tuh waktu itu kan bareng balik ke polseknya bareng sama Pak Suroto. Iya. Pak Suroto bawa motor korban, saya bawa motor suami waktu itu tuh. Nah, terus sampai di polsek ini balik lagi ke TKP. Kita nggak tahu tuh urusan ke belakang sananya. Karena kita tetap duduk di polsek, Pak. Nunggu suami pulang sih, Pak. Iya. Gitu, saat itu tuh. Terus kita sama polisi, tapi polisi siapa saya lupa tuh. Karena udah 8 tahun sih ya, Pak. Buka jok motor tuh Pak, ada HP 2, HP warna hitam sama jaket hitam. Pas mau dibuka identitas korban kan nggak bisa, ada kuncinya itu tuh, paspota kalau zaman sekarang mah di HP-nya. Jadi nggak bisa, udah aja. Terus nungguin ini suami pulang, saya balik. Jadi ada HP 2? Ada HP 2 Pak di motor. Ditemukan di motor? Di motor. Kemungkinan itu HP Pina sama Eki. Kurang paham Pak. Kalau itu yang jelas adanya di dalam jok motor. Jok motornya Eki. Iya, motor hijau. Motor hijau. Nah itu handphonenya kemana terus? Nggak tahu Pak. Justru itu saya nggak tahu. Kita kan warga biasa, nggak berani pegang-pegang barang bukti. Iya kan. Hanya melihat saja. Jadi di dalam putusan pengadilan itu handphone Eki itu tidak ada ini. Tidak ada ya. Iya. Nggak tahu kemana itu handphonenya. Ada 2 Pak. Cuma handphonenya udah agak canggih lah, cuma nggak secanggih sekarang. Saya itu tuh ya udah aja saya balik, kan urusan polisi kan, kita nggak ngerti lah kalau kayak gitu-gitu. Oke. Namun 2 handphone itu dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu tidak pernah ada yang menerangkan handphone yang ditemukan dari dalam jok sepeda motor Eki itu dijadikan sebagai barang bukti. Tidak ada keterangan dari saksi-saksi, baik saksi dari polisi yang menemukan handphone itu, ya, yang tidak disebut oleh Ibu Yuni siapa nama polisinya, ya, maupun dari penyidik perbalisan yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Cirebon di sidang pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Cirebon saat sidang 8 terpidana itu. Nah, jadi keberadaan handphone ini harus ditelusuri. Apakah bisa membuat terang peristiwa itu? Nah, ini PR bagi tim Sus Mabes Polri agar mencari tahu siapa polisi yang menemukan 2 handphone di dalam jok sepeda motor Eki. Kemudian dikemanakan handphonenya? Tujuannya adalah supaya dapat membuat terang peristiwa kasus Pina ini. Nah, kemudian yang kedua, poin penting yang kedua adalah Pak Suroto pada saat mengevakuasi, menolong korban Pina Eki, menemukan handphone di dalam saku celana sebelah kanan celananya Eki. Kemudian setelah menemukan itu, menurut keterangan Pak Suroto, itu diserahkan kepada Pak Suja. Siapa Pak Suja itu? Pak Suja adalah anggota polisi Polsek Talun yang saat itu ya, ikut mengevakuasi juga korban Pina dan Eki. Informasi Pak Suroto yang menerangkan menemukan handphone di saku kanan celana Eki ini juga sudah tertuang di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Ya. Nah, ini ada ya kesaksian Pak Suroto ini. Ya. Nah, ini
poin ini Suroto nomor 5 ya. Ini di keterangan di poin. Nah, ini keterangan Pak Suroto bahwa saksi tidak menemukan adanya identitas diri pada kedua korban tersebut dan hanya menemukan satu buah HP yang masih tersimpan di saku celana sebelah kanan korban laki-laki yang kemudian saksi serahkan kepada saksi Suja. Tertuang sudah dalam putusan pengadilan itu. Pertanyaannya, handphone itu ada tidak? Handphone itu dijadikan barang bukti tidak? Dalam perkara kasus Pina ini pada saat sidang tahun 2016 ini ada keterangan kesaksian Pak Suja. Nih kita baca nih keterangan saksian Pak Suja. Nah ini kesaksian Pak Suja. Ada. Nah ini kesaksian Pak Suja ini ya saya bacakan. Saksi 7 ya Suja. Di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut. Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan saksi mendatangi tempat kejadian perkara di flyover Jembatan Layang, Talun saat ada peristiwa yang semula laka lantas. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun. Nah, kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara bersama Kepala SPKT, yaitu Haji Supardi, dan saksi Suroto, perangkat Desa Kecomberan. Dan pada saat tiba di lokasi sudah banyak warga masyarakat yang mengerumuni para korban. Bahwa sampai di lokasi saksi melihat satu korban laki-laki, satu korban perempuan tergeletak di median jalan, sedangkan satu unit kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau yang tergeletak di jalan sejajar dengan korban perempuan. Bahwa kemudian saksi Supardi langsung menelpon patroli Polsek Talun. Selang 10 menit kemudian Aibtu Tatang Saripudin, Aibda Muhammad Suhardi, dan Bribka Endi datang dengan kendaraan Ranger. Bahwa saksi melihat korban laki-laki telinga dan hidungnya mengeluarkan darah, begitu pula kepala bagian belakang serta tangan kanannya melengkung dan tidak bergerak. Sedangkan untuk yang perempuan, hidung berdarah, kaki sebelah kanan bagian lutut berlubang, dan kondisi masih merintih-rintih. Bahwa usia para korban diperkirakan sekitar 16-17 tahun. Bahwa saksi memindahkan sepeda motor korban ke pinggir jalan. Bahwa selanjutnya saksi mengangkat pada para korban secara bersama-sama ke mobil Ranger menuju RSUD Gunung Jati. Bahwa saksi bersama Aibtu Tatang berada di belakang mendampingi para korban, sedangkan Aibtu Muhammad Suhardi mengendarai mobil dan Bribka Endi di depan di sebelah kemudi. Bahwa kemudian saksi Supardi kembali ke Polsek Talun dengan mengendarai sedan patroli serta mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Xeon yang dibawa oleh saksi Suroto. Bahwa ketika sampai di RSUD Gunung Jati, saksi bersama rekan mengantarkan para korban ke bagian IGD untuk dilakukan pemeriksaan. Secara medis dan dokter jaga menyatakan korban yang laki-laki telah meninggal dunia. Kemudian Aibda M. Suhardi, Aibtu Tatang, dan Bribka Endi diantar ke kamar jenazah, sedangkan saksi menunggu di IGD. Bahwa ketika di tempat kejadian perkara, saksi tidak menemukan identitas para korban, hanya sebuah handphone warna putih yang ditemukan saksi Suroto, dan saksi juga tidak melihat ada pecahan helm, gesekan ban, dan jejak rem. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga kalau korban laki-laki adalah anak saksi Rudiana, sedangkan korban perempuan identitasnya baru saksi ketahui setelah saksi ditelepon keluarganya sekira jam 4.00. Yang memberi kabar korban bernama Pina beralamat di Jalan Samadikun, Kota Cirebon. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa helm, sepeda motor, dan jaket. Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu. Nah, kalau diamati dari keterangan saksi Suja ini, ya, bahwa saksi ini
menemukan sebuah handphone warna putih yang ditemukan saksi Suroto. Nah, ya berarti benar ya. Jadi saksi Suja ini ya di dalam putusan pengadilan ini menerima handphone dari Suroto. Warnanya itu putih. Pak Suroto waktu saya tanya handphone yang ditemukan itu warnanya apa, dia lupa. Nah, tetapi dari keterangan Pak Suja ini ya, ia menerangkan memang membenarkan menerima handphone dari Suroto ya, tapi warnanya putih. Nah, kalau warnanya putih, nah berarti ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Wasnadi Otong ya, yaitu di mana Wasnadi Otong menerangkan handphone warna putih merek Samsung Galaxy 5 touchscreen itu adalah handphone anaknya. Dari mana saya tahu bahwa handphone Vina itu ada dalam putusan pengadilan dijadikan barang bukti ya? Itu terkonfirmasi dari keterangan saksi ayahnya Vina, yaitu Wasnadi Otong. Nih, ayahnya Vina, Wasnadi Otong. Nah, dalam keterangan Wasnadi Otong ini ada disebutkan di sini. Nah, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 11 di Polsek Talun, Cirebon, tepatnya unit Laka Lantas Polsek, saksi mengambil barang milik saudari Vina berupa 1 unit handphone merek Samsung Galaxy tipe V ya atau 5 Romawi touchscreen berwarna putih. Nah, berarti handphone yang ditemukan oleh Pak Suroto di saku sebelah kanan celana Eki ini berarti handphone itu milik Vina. Nah, itu dihubungkan dari keterangan Suroto yang memberikan kepada Suja handphonenya. Kemudian Suja menerangkan dalam kesaksian di putusan pengadilan ini bahwa ia menemukan handphone warna putih dari saksi Suroto. Nah, dihubungkan lagi dengan keterangan Wasnadi Otong, handphone putih itu adalah milik Vina. Dan itu disita, benar ada. Hanya saja yang saya tekankan adalah handphone itu tidak dibuka. Di dalam putusan pengadilan ini, handphone Vina yang disita itu tidak dibuka sama sekali. Tidak dibuka riwayat percakapannya. Sehingga handphone Vina yang disita itu, ya, itu tidak menerangkan apa-apa, tidak membuktikan apa-apa, tidak membuat terang peristiwa pidana. Lalu buat apa handphone itu disita, dijadikan barang bukti yang tertuang dalam putusan pengadilan? Kalau handphone itu tidak dibuka riwayat percakapannya, tidak membuktikan apa-apa, tidak menerangkan apa-apa, tidak membuat terang peristiwa pidana, itu loh. Nah, apakah ini sengaja tidak dibuka, ya, atau ini bagaimana? Ya, ini tidak dibuka, ini sengaja atau bagaimana? Nah, ini kan PR juga nih buat tim sus Mabes Polri. Jika saat ini ya masih serius untuk menyelidiki kasus Vina ini supaya terang. Nah, kemudian yang saya tekankan lagi adalah handphone yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Eki ini berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ini tidak ada. Dari keterangan saksi Rudiana pun ya, itu tidak ada Rudiana ini kan bapaknya Eki ya, tidak ada menerangkan handphone itu ya. Kan kalau ada itu kan mengenali barang bukti handphone itu adalah milik anak saya kan gitu. Kayak Pak Wasnadi Otong itu kan menerangkan seperti itu, mengenali barang bukti handphone Samsung putih itu milik anaknya kan itu. Nah, ini Rudiana dalam keterangannya itu ya, ini tidak ada menerangkan ya bahwa barang bukti yang ditunjukkan di antaranya ada 6 handphone itu adalah milik anaknya, itu tidak ada. Sehingga saya menyimpulkan 2 handphone yang diduga milik Eki yang disimpan di jok motor milik Eki itu ya, itu tidak disita. Nah, itu diduga. Apakah ini sengaja ya tidak disita? Karena kalau disita kemudian dibuka ya, kemudian jadi membuat terang apa yang terjadi, atau apakah ini sengaja? Ya, saya tidak tahu. Nah, makanya tolong tim sus Mabes Polri ya kejar itu ya, 1 handphone Vina yang belum dibuka itu kenapa? Yang kedua, handphone yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Eki 2 unit handphone itu tidak dijadikan barang bukti. Ini ada apa? Kejar tuh tim sus Mabes Polri agar terang peristiwa kasus Vina ini, agar selesai
masyarakat itu capek, masyarakat akhirnya tidak percaya kalau Mabes Polri tidak memanfaatkan, ya, tidak menindaklanjuti informasi-informasi yang berpeluang membuat peristiwa ini jadi terang. Demikian. Kita ngopi lagi.